Nama saya Andri, seorang tukang ojek online yang biasa narik sampai tengah malam. Malam itu, hujan baru saja reda ketika saya menerima orderan dari seseorang bernama Dina. Titik penjemputannya di pinggiran kota, dekat kawasan hutan kecil yang biasa sepi. Saya sempat ragu karena lokasi agak terpencil, tapi tarifnya besar. Ya sudahlah, saya gas aja. Sampai di titik jemput, seorang perempuan muda berdiri di bawah pohon besar, mengenakan jaket merah dan helm hitam. Tanpa banyak bicara, dia langsung naik ke motor dan membisikkan alamat, Jalan Lemah Abang, nomor 13. Saya sempat mikir, setahu saya nggak ada Jalan Lemah Abang di daerah itu. Tapi karena GPS di HP menunjukkan arah, saya ikuti saja. Jalanan makin gelap, sepi, dan berkabut. Lampu jalan mulai hilang, hanya cahaya motor saya yang menerangi jalan tanah berlumpur dan pepohonan rapat. Beberapa menit kemudian, saya merasa suasana berubah. Udara jadi dingin, dan suara jangkrik mendadak hilang. Penumpang di belakang tiba-tiba bertanya, "Mas, kenapa lambat?" Tapi suaranya berat. Saya sempat menoleh lewat spion, tapi kaca spion saya hanya memantulkan bayangan gelap, tanpa wajah. Jantung saya langsung berdegup kencang. Saya coba memberanikan diri bertanya, "Mbak, kita sudah dekat belum?" Dia diam. Lalu beberapa detik kemudian, dia menunjuk ke arah jalan buntu. "Masuk situ." Saya berhenti. Itu bukan jalan, tapi semacam celah sempit di antara dua pohon besar. Saya bilang, "Mbak, itu bukan jalan." Tapi dia tetap diam. Saat saya menoleh ke belakang lagi, motor saya terasa ringan. Saya terkejut. Penumpangnya sudah hilang. Di jok belakang hanya ada bekas lumpur dan bau anyir yang menyengat. Saya panik, coba putar balik, tapi jalan yang tadi saya lewati berubah. Pohon-pohon seperti bergerak, jalan yang tadi tanah keras sekarang berlumpur dalam. Motor saya mogok. Saya dorong sambil komat-kamit baca doa. Di kejauhan, saya lihat sosok-sosok berdiri di antara kabut. Mereka tinggi, kurus, matanya menyala merah. Ada suara perempuan tertawa kecil, lalu berubah jadi jeritan panjang yang melengking. Saya teriak, "Allahu Akbar!" lalu lari meninggalkan motor. Berlari tanpa arah sampai saya terjatuh di pinggir jalan aspal dengan lampu jalan menyala. Saya menangis sesenggukan, tidak tahu bagaimana bisa keluar dari tempat itu. Besoknya, motor saya ditemukan oleh warga, di tengah rawa tua yang katanya angker. Warga bilang, sudah banyak orang hilang di sana, tapi tidak semua kembali. Sejak malam itu, saya berhenti narik sampai malam. Dan yang paling aneh, saya coba cari kembali orderan atas nama Dina, tapi tidak pernah ada riwayatnya di aplikasi. Katanya, kalau kita terlalu sering melintasi malam, kita akan masuk ke wilayah mereka yang tak kasat mata. Dan saya percaya itu sekarang. Setelah kejadian itu, saya sempat dirawat 3 hari di rumah karena demam tinggi. Kata ibu saya, waktu saya ditemukan warga, tubuh saya menggigil hebat, bibir membiru, dan mata kosong seperti orang linglung. Tapi anehnya, tidak ada satu luka pun di badan saya. Padahal motor saya ditemukan terbalik di rawa, ban depan nyangkut di akar besar, dan kunci kontak patah. Selama masa pemulihan, saya terus dihantui mimpi aneh. Setiap malam, saya bermimpi berada di hutan berkabut yang sama. Dalam mimpi itu, saya mendengar suara langkah kaki mengikuti saya dari belakang, diiringi suara perempuan yang memanggil-manggil, "Mas, Mas, antar aku pulang." Yang bikin saya merinding, setiap saya terbangun dari mimpi, baju saya basah, seperti habis kehujanan, dan tanah basah menempel di telapak kaki saya. Padahal saya tidur di kamar tertutup. Saya akhirnya cerita ke teman saya yang juga tukang ojek. Dia menyarankan saya untuk pergi ke seorang kiai di kampung sebelah, Kiai Marsan namanya. Ketika saya tiba dan menceritakan semua yang saya alami, kiai itu hanya mengangguk pelan lalu berkata, "Kamu sudah masuk ke wilayah jin penunggu hutan itu. Perempuan yang kamu bonceng itu bukan manusia. Dia sering menjebak orang yang berkendara sendirian, terutama yang sedang letih atau pikirannya kosong." Saya kaget dan gemetar. Kiai Marsan kemudian melakukan ruqyah ringan, lalu memberi saya sebotol air doa dan selai kain kuning kecil. Katanya, kain itu harus saya bawa ke lokasi tempat motor saya ditemukan, lalu diletakkan di sana sebagai tanda izin dan permohonan maaf. Dengan diantar warga, saya kembali ke lokasi itu siang hari. Begitu sampai di sana, tubuh saya gemetar tanpa alasan. Saya taruh kain kuning itu di atas batu besar di pinggir rawa. Saat saya menunduk, entah kenapa saya mendengar suara yang sama lagi. Bisikan lirih, "Terima kasih, Mas." Setelah itu, mimpi buruk saya berhenti. Tapi saya tak pernah lagi narik malam. Dan setiap saya melewati daerah itu, saya tak berani menoleh ke arah rawa. Karena katanya, siapapun yang pernah menolong dia akan terus dia kenang.
Sampai sekarang, kadang saya masih mendapat notifikasi order fiktif dari Dina, selalu di jam yang sama, jam 11.13 malam. Dan setiap kali itu terjadi, saya cuma matikan aplikasi dan baca-baca doa sambil bergetar. Karena saya tahu, kalau saya ambil orderan itu lagi, mungkin saya tak akan pernah kembali. Beberapa minggu setelah kejadian itu, saya pikir semuanya sudah berakhir. Tapi rupanya tidak. Malam Jumat, saya sedang nongkrong di pos ronda bareng teman-teman tukang ojek lain. Kami ngobrol santai sambil minum kopi. Tiba-tiba HP saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi ojek online. Order dari Dina lagi. Lokasinya sama persis seperti sebelumnya, pinggir hutan dekat rawa itu. Saya langsung merinding. Teman saya, Budi, yang duduk di sebelah, lihat nama di layar dan bercanda. Wih, yang order cakep tuh, Dina, mau gue yang jemputin? Saya refleks pegang tangan Budi dan bilang, jangan, itu bukan manusia. Teman-teman saya awalnya tertawa, tapi setelah saya ceritakan ulang kisah saya, suasana jadi hening. Mereka mulai percaya, apalagi setelah saya tunjukkan foto motor saya yang ditemukan di rawa, penuh lumpur dan ada bekas cap tangan kecil di bodinya, seperti tangan anak kecil, tapi jari-jarinya panjang dan kurus. Namun yang lebih mengejutkan terjadi keesokan harinya. Budi tidak pulang ke rumah. Motornya ditemukan tergeletak di jalan tanah dekat hutan itu. Di jok belakang ada helm perempuan, merah persis seperti yang saya lihat waktu itu. Tapi Budinya hilang. Sampai sekarang. Warga dan tim SAR sudah mencarinya berhari-hari, tapi tak ada jejak. Cuma satu yang ditemukan di tengah rawa, sehelai jaket ojek online sobek dan tulisan nama Budi di dalamnya. Sejak kejadian itu, saya merasa dihantui rasa bersalah. Budi terlalu penasaran dan saya tak cukup cepat melarang dia. Yang lebih menyeramkan lagi, saya pernah mimpi Budi datang ke rumah saya. Dia berdiri di depan pintu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia bilang, rawa itu bukan hanya pintu ke dunia mereka, tapi penjara. Aku terjebak, Ndri. Lalu suaranya menghilang, dan dia diseret oleh bayangan hitam panjang yang muncul dari lantai. Saya terbangun sambil teriak dan tubuh basah kuyup, padahal IC kamar saya mati. Sekarang, setiap malam Jumat, saya selalu membakar kemenyan dan kirim doa buat Budi. Di pos ronda, teman-teman saya pasang tanda larangan di aplikasi. Dilarang ambil orderan malam dari pengguna bernama Dina. Bahaya. Dan kalau kamu suatu malam dapat order dari nama itu, jangan pernah kamu terima. Karena sekali kamu bonceng dia, kamu mungkin gak akan bisa kembali. Setelah kehilangan Budi, saya benar-benar berhenti jadi tukang ojek. Trauma itu masih membekas dan rasa bersalah menghantui saya setiap malam. Saya memilih kerja di bengkel motor kecil milik paman, jauh dari daerah hutan dan rawa itu. Namun, malam-malam saya tak pernah benar-benar tenang. Mimpi tentang Budi masih datang. Tapi yang paling menyeramkan terjadi tepat 40 hari setelah Budi hilang. Saya sedang sendirian di bengkel, menyusun baut-baut kecil ke dalam kotak. Lampu neon di atas saya mendadak berkedip-kedip. Udara jadi dingin padahal tidak ada angin. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor mendekat. Suara khas motor Matic yang saya kenal betul. Saya intip dari jendela. Itu motor Budi. Berhenti tepat di depan bengkel saya. Tapi tidak ada siapa-siapa yang mengendarainya. Jok belakangnya basah seperti habis dipakai boncengan dalam hujan. Dan di atas jok itu, ada helm merah dan jaket ojek online yang sudah kompang camping. Saya melangkah perlahan keluar. Budi? Panggil saya lirih. Tidak ada jawaban. Tapi kemudian suara pelan terdengar seperti dari arah dalam motor. Ndri, tolong aku. Suara itu serak, tapi jelas suara Budi. Tiba-tiba lampu bengkel padam dan suasana menjadi gelap gulita. Saya berlari masuk, mengunci pintu sambil gemetar. Tapi dari balik jendela, saya melihat sesuatu berdiri di samping motor. Sesosok perempuan mengenakan jaket merah dan rambut panjang menutupi wajahnya. Dia memeluk helm itu dan perlahan menoleh ke arah saya. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam pekat, mulutnya sobek lebar sampai ke telinga, dan dari bibirnya meneteskan cairan hitam pekat. Dia tersenyum padaku dan menghilang begitu saja dalam kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Esok paginya, motor itu sudah tidak ada. Saya ceritakan semua ke Kiai Marsan. Beliau berkata, dia belum selesai. Perempuan itu adalah penunggu jalan gaib. Dia tidak hanya menyesatkan, tapi juga mengikat. Mungkin Budi masih terperangkap di alam mereka. Kiai Marsan menawarkan untuk melakukan ritual pelepasan. Tapi katanya risikonya besar. Kalau tak berhasil, saya bisa ikut terseret ke sana. Saya pikir panjang. Tapi akhirnya saya setuju. Saya ingin menebus rasa bersalah saya dan mungkin bisa menyelamatkan Budi.
Malam ritual saya ditemani 2 orang santri. Di tepi rawa, kami membakar dupa, membaca ayat-ayat suci, dan memanggil nama Budi. Awalnya hening, tapi lama-kelamaan, suara-suara aneh mulai muncul dari balik kabut. Tawa perempuan, jeritan, tangisan, dan bisikan-bisikan tak jelas. Tiba-tiba suara Budi terdengar sangat jelas. "Ndri, jangan! Lari! Jangan percaya!" Saya bingung. Tapi Kiai Marsan terus melantunkan doa keras-keras, dan salah satu santri menggenggam tangan saya erat. Saya melihat sosok Budi muncul dari kabut, tapi wajahnya penuh luka, dan di belakangnya, sosok perempuan berambut panjang menahan rantai yang membelit tubuhnya. Kiai Marsan menyiramkan air doa ke arah mereka. Perempuan itu menjerit nyaring, lalu kabut berputar kencang seperti angin topan. Saya tak sadarkan diri. Saya terbangun keesokan harinya di rumah Kiai Marsan. Badan saya lemas, tapi hati saya terasa lega. Kiai berkata, "Kami tidak berhasil sepenuhnya, tapi rantainya sudah putus. Budi sekarang bebas, meski raganya mungkin tak kembali, tapi jiwanya tidak lagi ditawan." Sejak malam itu, mimpi saya tentang Budi berhenti, dan tak pernah ada lagi order dari Dina. Nomornya hilang selamanya dari sistem. Tapi satu hal terakhir yang membuat bulu kuduk saya merinding, di garasi rumah saya tergantung helm lama saya, yang dulu dipakai saat mengantar Dina. Helm itu kini retak, dan dari celah retaknya ada sesuatu seperti rambut panjang halus yang keluar. Saya tak berani membuangnya. Karena katanya, jika kita pernah bersinggungan dengan alam gaib, mereka akan selalu tahu di mana kita berada. Dan saya hanya bisa berdoa agar saya tak pernah dibonceng kembali ke sana.